Let's go, ini dia game keempat kita, Irengel mendukung Alter Ego, mana suaranya? Semakin malam, semakin ramai. So tak lama-lama kita bakal menuju ke game kita yang keempat. Ini dia, Irengel. Kali ini ada pesawat menunjukkan SMB sampai dengan ke arah Kameshki. Persis sama kayak game pertama loh, Mas. Yep. Kalau lo perhatiin persis sama. Kenapa tuh? Arah pesawat ya? Iya, maksud gue kayak... Ya pelit kan. Oke. Ini apakah rematch di Irengel yang pertama? Semoga enggak. Karena kalau rematch kan sama lagi hasilnya. Iya sih, Jangan benar sih. rematch. Ya mungkin secara flag pad sama secara circle bisa dibilang ntar serupa tapi tak sama gitu. Coba untuk WBCD-nya gue harapkan Alter Ego sih. Semoga zonanya ke arah school, ke arah apartemen, terus mengecil Oh, semua gitu tim ya. perang biar Alter Ego auto chicken. Ya namanya PUBG Mobile tentunya ada doa baik dan doa buruk. Apalagi kita mendoakan Alter Ego untuk yang terbaik juga supaya mereka mendapatkan zona-zona yang mudah untuk mereka bergerak rotasi. Tapi itu satu hal yang mungkin terjadi. Meskipun gue ngomong jauh banget ya, maksudnya kayak langsung auto ke late game gitu ya. Tapi mungkin terjadi untuk tim Alter Ego. So, kita Iya. doakan kali ini ya mungkin Alter Ego masih butuh fondasi yang kuat. Paling nggak kasih zona yang enak supaya PD-nya naik dulu deh, Bas. Ya dan masih ada satu hal yang sama loh. Apa? SMB-nya masih kosong, belum ada yang ngambil. Gak ada yang ngambil spot iya, kosong itu loh. bener. Aneh loh. Mungkin gak ada yang mau ambil resiko sih, Pas. Maksudnya kayak kalau ada orang lain mikir bisa ke SMB, siapa tahu tim lain juga bakal mikir yang sama. Itu sebenarnya satu pikiran yang emang gue tungguin banget dari tim-tim yang bertanding. Lawan arah zonanya, Pas. Gak Oke. rematch. Nggak rematch ya, tadi ke kanan, sekarang ke kiri, dan maka bakal kita saksikan nanti kira-kira akan seperti apa. Ini sebenarnya kayak Irengel di showmatch tadi, bergeraknya ke bagian kiri untuk circle-nya. Iya ya. Showmatch ke bagian kiri, Iya. jadi ke atasnya Primors, ke Oh iya, kirinya Quarry. benar. Tapi kita bakal ke ini apakah hal tersebut akan terulang atau akan kita bakal melihat pola yang berbeda lagi. Awal-awal kembali kita bakal melihat adanya juga scrimmage kecil yang terjadi antara Inco dan juga tim lawannya. Tapi IHC. belum sampai perang. Hanya tadi dari pemain IHC yang ngepron, jangan sampai ketahuan, berdiam diri dan berharap Inco lewat. Cuma Lewat, handgun soalnya. iya, mau lewat juga menang nggak ya? Kecuali headshot ya. Betul, dan sudah mulai ada free fire yang diberikan tadi. Sudah ada genderang perang dari arah Inco menuju ke arah pemain IHC. Ditabrak. 2 pemain, bahkan 3 pemain sudah mulai mendekat. Double pick akan dilakukan dan hanya handgun, Wolfie. Dan Oh, shotgun. ada shotgun. Ada shotgun. Ini baru berbahaya nih. Tapi lihat deh, dari pemain IHC lainnya pun sudah mulai mengelilingi area compoundnya. Mereka mulai mencari informasi di mana letak lawannya dan berpindah kamera kita menuju ke arah tim-tim lain. Tampaknya dari tim T2K, Jane dan kawan-kawan pun sudah mulai melakukan scrapping di pinggir area mereka. Tapi tampaknya kita bakal melihat mereka pun bertemu dengan lawan yang tangguh. Dan sudah dilakukan juga, Jane belum menemukan targetnya tapi tembakan shotgunnya miss. Dan malah dia yang tertumbangkan kayaknya oleh seorang Sol Kai. Tapi tampaknya kita bakal melihat dari tim T2K, nggak cuma 1 tapi 2 dan bahkan mungkin 3 yang akan tertumbangkan. Dikejar, Kai ini menggunakan revolver dan tumbang juga. What happened dengan tim 2Kill pada saat ini di mana Iya. mereka malah kehilangan 3 anggota mereka di awal-awal permainan. Betul, dan ini bakal berlanjut daripada Gatlas menerima sebuah push molotov dilemparkan ke bagian atas namun tidak menggapai bagian lantai 2. Wah, Dan backup. backup datang dari 2 pemain Siol. Akan membackup Alex juga bakal datang dan Dapat. Squash bakal tumbang. Sebuah trade talk terjadi kali ini Gatlas di bagian tangga. Dan Nene BT sedikit mengulur waktu untuk naik ke bagian lantai 2. Tapi udah ada 2 pemain bakal mendekat kali ini 1 lawan 2 bukan hal yang mudah. Nene BT bakal turun ke bagian bawah menggunakan shotgunnya. Masih belum terlalu efektif di reload dulu S12K-nya. Menunggu momentum dan bersabar. Ada granat yang mulai dipancing. Tapi double pick dilakukan dan itulah akhir perjalanan dari pemain Inco. Iya, tampaknya satu persatu langsung di take down di awal-awal permainan. Baru mulai pasta, sudah ada 5 player yang pulang ke arah lobby. Baru mulai. Cukup cepat ya. Emang agak berbeda kalau kita ngelihat repetitif Irengel karena ini baru di repetitif 1 map. Nanti masih ada Miramar lagi dan kita Ada masih Irengel terakhir. ada Irengel terakhir karena seharinya itu 3 kali Irengel. 3 kali rank. 4 sama showmatch. Kalau hitung showmatch, Iya. kalau enggak ya enggak. Betul, dan Squash sudah dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan Baker yang backupnya sedikit terlambat. 1 orang lagi Vitali cukup jauh di bagian belakang. Ada putaran vehicle yang dilakukan oleh IHC. Mencari informasi ke arah Inco. Kali ini Baker hanya bisa berdiam diri, hanya bisa proning. Nggak bisa membuat suara yang terlalu gaduh juga. Dan sebuah distraction yang sangat luas dilakukan oleh pemain dari Inco. Iya, tapi kalau kita sekarang juga lihat dari tim FF dikejar habis-habisan oleh tim S2G, teman senegara dia. bye-bye. Tapi Inco, Baker pun ketangkap kali ini dan Inco hanya menyisakan 1 pemain terakhir. Soulless, kayaknya bakal terus di spray juga tapi dengan UMP tanpa scope, gak banyak yang bisa diharapin lah. Gak ngangkat senjatanya Betul, jarak jauh. nggak ngangkat ya. Kalau Nggak kata ngangkat. Sanskui. Kalau kata Sanskui sama Jelly nggak ngangkat tadi. Alright, dari IHC cukup nyayur mereka. 3 tukar 1 sih, itu enak banget kayaknya buat IHC. Dan gue nggak expect mereka bakal backup dengan cepat juga. Gue kira bakal direlain loh tadi. Gue kira bakal direlain tapi ternyata di IHC
pede untuk ngebantu Betul. temannya. Tapi temannya pun tadi nge-buy time cukup baik loh Pas. Yap. Sampai lempar molotov, sampai mereka udah nahan-nahanin tangganya. Dan malah dia juga nyicil nyawa dari pemain-pemain Karena lawan. nggak ada komit cepet tadi yang dilakuin sama Inco ke arah pemain dari IHC. Kalau tadi menurut gua dia bakal lebih cepet lagi, itu bakal berbeda halnya. Beda cerita. Ya, beda bakal cerita. direlain Gatles-nya sama IHC terus dilepas gitu aja. Free point 1 tapi Yap. udah kelar Udah. fight-nya. Nggak berkepanjangan dan malah ngerugiin tim yang udah ngelihat dari awal, yaitu Inco tadi. Dan mengintip bagian lain, kita ngintip ke arah Gergopol, ada 2 tim yang bersemayam di sana. Ada 4AM dan juga ada Fireflux. Berbeda ya, ada di Gergopol Apartemen dan juga Gergopol Container dan Perumahan. Ini kayak ngelihat Aura sama Morph pada masanya. Nggak Tapi ada. baik lagi sih Pas, kalau kita ngomongin Aura sama Morph, itu kan bisa dibilang mereka juga nggak terlalu banyak fight karena mereka udah tahu limit-limitnya. Sama Evo sih di zaman ada Jaxi. Iya, Yap, tapi kan mereka nggak satu zaman semua. bener sih. Perbedaan zaman ya. Enggak, tim yang ada Jaxi-nya bakal main seperti Oh betul. rencananya Jaxi. Betul. Karena semuanya biasanya bergantung sama IGL-nya. Betul. Oke, kalau gitu masih berjalan tentunya untuk Blue Zone yang pertama. Belum melihat pergerakan dari Play Zone yang keduanya. Tapi tembakan sudah mulai diberikan lagi dan lagi Deezer. IHC. Kejar ketoran target mereka kali ini adalah pemain dari S2G. Satu langsung dihantam. Tembakan dari jauh dan di follow up dengan sangat cantik oleh seorang demo. Iya, tampak kita bakal lihat dari seorang demo langsung mendapatkan poin keempat juga bagi tim IHC. Dan IHC begitu galak di game kali ini. Ini baru the real Kang Pukul Zeus zaman dulu yang kita ingat. Iya, tukang pukulnya. Cuma endingnya bakal sama nggak kayak waktu mereka pada masa itu? Waduh, from zero to hero juara Iya. 3 kan pada saat itu. 3 runner up, 3 ya? 3. 3, oke. Dan Alpha 7 ini bisa dibilang tadi sama analis-analis kita juga udah memprediksi bahwa wow cukup berkembang sekali untuk tim-tim dari Brazil. Mereka dengan sangat baik tadi kayak Inco, terus dari Alpha 7 mereka udah ngedapetin WBCD bahkan dengan jumlah elimination cukup fantastis Flo. Ya, tapi balik lagi sih dari Alpha 7, dari Geek Fam juga fantastis banget. Itu nggak menjamin game next-nya, apalagi nggak ada repetitive map untuk di BMGC Iya. yang dilakukan. Nggak ada back to back gitu kan. Betul. Hanya diulang tapi nanti. Itu membuat tim itu ketika bermain bagus di Wrangle nggak tentu bisa langsung melanjutkan semangat mereka ataupun Iya. feel game mereka di map yang sama. Beda istilahnya. soalnya. Nginget kayak dulu pernah urutan kayak Irengel, Sunhawk, Miramar, terus satu lagi mungkin ditutup sama Irengel gitu. Kalau sekarang kan semuanya kayak dibagi satu babak sendiri, Irengel, Miramar, Sunhawk, reset abis itu Irengel, Irengel lagi. Tengah babaknya itu ini, Sunhawk. Iya, tengah babaknya Sunhawk. Ya gue bersyukur Sunhawk cuma 1 kali, karena Sunhawk 2 kali menurut gue agak-agak boring. Tapi terus Sunhawknya nggak boring Tapi loh. nggak pas, Sunhawk di meta ini, Oke. meta PMGC, lebih seru dibanding Wrangle dan juga Miramar. Ya harusnya lebih seru lagi ketika nanti sistem poinnya udah baru lagi. Ya, karena sekarang Sunhawk pas, Ulu nggak bisa healing. Dan gamenya kelar 25 menit. Yap. Sedangkan game Wrangle dan Miramar kelar 35 menit. Betul. Itu. Dan sekarang lebih lama ya sebenarnya kalau kita ngelihat map-map yang besar, tapi Sunhawknya lebih cepat. Oke, kalau gitu masih menunggu fight lain yang terjadi di mana Alter Ego sudah mulai terpantau juga. Agak berpapasan tadi dengan pemain-pemain dari Buriram dan papasan lagi 2 pemain terakhir dari Alter Ego. Iya, Alter Ego tapi untungnya masih lolos juga kali ini menuju ke arah tengah-tengah ladang Gatka. Tapi kita bakal lihat dari tim Alter Ego di manakah mereka akan menghinggap untuk sementara waktu ini. Ponbit sudah menemukan komponen kosong, Gatka pun ditemukan kosong banget. Dan kayaknya mereka bakal split. Ya. Ini mau nggak mau bakal split sih dengan kondisi kayak gini dan gua rasa split mereka nggak boleh terlalu lama seperti yang udah sering dianalisa oleh Junior dan juga Grogi juga. Iya, tapi kita bakal lihat dari Renal dan kawan-kawan. Tentu game ini bakal jadi game yang pressure cukup tinggi. Kalau mereka bisa maksimal di game kali ini, mereka menemukan footing mereka lah untuk di game kali ini. Dan serangkaian game hari ini, tentu mereka bisa mencoba maksimalin lagi untuk sisa hari. Tapi lihat, di mana Alter Ego sudah menghinggap tengah-tengah zona banget pas. Ini keuntungan besar sih bagi Iya, mereka. dan rotasi dari Alter Ego kayak gue ngeliat rotasi dari 4AM. Ghost rotation. Tiba-tiba tengah aja. Iya betul, tiba-tiba tengah aja dan tinggal seberapa cepat dan seberapa bagus mereka setup dengan posisi mereka sekarang. Karena kalau kita lihat dari segi circle, harusnya untuk 2 circle ke depan mereka aman. Harusnya ya. Iya, Kalau nggak harusnya. ditabrak komit sama 2 tim secara bersamaan dan split yang dilakuin sama Alter Ego 3-1 tadi walaupun sekarang ada follow up yang dilakuin jadi 2-2 harusnya setup dari Alter Ego. Sementara Wolf kayaknya bakal melewatkan begitu saja posisi dari compound Alter Ego-nya 4AM mengamankan sebuah supply dan ada 1 gilisut. Iya, 1 gilisut, tapi kita bakal juga tampaknya dari tim 4AM. Mereka pun kini bakal bermain yang cukup aman, mereka ada di posisi ketiga sementara waktu ini dan T2K langsung dipulangkan juga di posisi ke-16 setelah tadi disaster di awal-awal. Kehilangan 3, akhirnya kehilangan 4 secara utuh. Wolves, tim yang 3 game 1 poin pas. Kalian sudah muncul juga, tapi what happened dengan Wolves itu loh, gue masih bingung loh pas. Mereka adalah tim peringkat 1 dari China,
sehingga mereka langsung dapat global invite kan. Tapi kalau lo ngomongin tim Cina ya, yang sering dibahas lah di PMGC League gitu, dimana mereka biasanya agak melempem di hari pertama, kayak baca situasi dulu, tapi hari kedua, hari ketiga mereka ngegas banget. Tapi nggak gini juga sih Pasta. Iya, tapi lo lihat faktanya kayak yang dilakuin sama Nova gitu. Iya, tapi nggak 1 poin juga. Nah, sistem kejar setoran mereka itu gila banget bro. Iya, tapi nggak 3 game 1 poin sih Pasta. Itu, wow jarang sih gue liat kayak gini. Iya sih, gue juga di luar ekspektasi. Ini malah 2 tim yang gue pertanyakan gitu, antara Alter Ego sama Wolf. 2 tim yang tidak merasakan PMGC League, saat ini mereka terpuruk banget untuk di bottom 2-nya. Ya mungkin jadi jawaban juga bagi semua orang sih Pas. Apakah lebih menguntungkan untuk tidak bermain atau lebih merugikan? Sejauh ini sih jawabannya merugikan. Ya, kalau kita lihat berdasarkan hasil ya memang merugikan gitu. Enaknya ya cuma lu ngedapetin slot final, tapi secara experience, secara feel in game ya lu nggak bakal ngerasain apa yang udah didapetin sama berapa tim tuh? 49 tim yang lainnya. Tapi at least final ya. At least final. At least final. Meanwhile. Tapi ya kita bakal perhatikan gamenya lagi sebelum kita makin menjauh dari omongan-omongan in game. Tampaknya dari Aceh, Kang Pukul kita juga sudah menemukan posisi di bawahnya Hospital dan ini dia posisi yang sangat berbahaya. Kang Pukul versus Kang Pukul, kita bakal di Aceh versus FF kali ini. Tapi lihat dari seorang demo, dia nggak banyak ruang gerak yang dimiliki. Smoke harus dilempar secepat-cepatnya untuk membutakan vision dari seorang Solkai. Betul, Molotov sudah dilempar juga di mana Demo bergerakan agak sedikit terbatas, tapi dia bersembunyi di dalam smoke dan granatnya memberikan splash damage. Namun Demo masih bisa bertahan, belum ada backup dari pemain IHC yang lain. Dan Demo pun diamankan. Cage dengan granatnya berhasil mengamankan Demo. 1 tumbang dari HC dan belum ada backup fire. Sedikit terlambat Zio dalam memberikan backupnya kali ini. Ada di bagian lantai 2 sebuah rumah merah. Iya, tapi itu bakal juga tampaknya dari seorang Alek bakal langsung nabrak menuju ke arah Solus. Tampaknya IHC tidak mau berdiam diri saja setelah mereka di pick off tadi. Mereka bakal langsung nge-push menuju ke arah tim Fire Flux. Dan Solus mulai mengokang juga granat. Coba mendapatkan momennya. Tembakannya begitu perih dan itu dia covernya begitu baik dari seorang Lutz. Wow! Bahkan Solus bermain dengan begitu baik dengan DBS yang mendapatkan target dari IHC. Terpaksa dipulangkan di posisi ke-14 pada game kita kali ini. Firefly ngelakuin backup dengan sangat bagus banget. Tapi sekarang kita bakal melihat pergerakan dari Alter Ego di mana Potato kali ini sudah mulai memasak granat. 2 tim yang ada di bottom 2 kali ini sudah mulai berpapasan. Dan Potato dimakan oleh seorang fan dari 4AM. 3-way showdown terjadi. Kerugian untuk Alter Ego. Ya, tapi kita bakal kayak juga tampaknya dari 4AM. Mereka pun tadi benar-benar mengganggu banget tim Alter Ego. Alter Ego langsung kehilangan 2 anggota mereka dan ya not a good start bagi AE. Betul. Tinggal 2 pemain lagi dan ini malah menyelamatkan posisi dari Wolf-nya sendiri. Beda halnya kalau tadi misalkan dari AE-nya Komit langsung tabrak karena kompon dari Wolf-nya. Cuman informasi nggak detail mereka dapatkan untuk tim ini. Dan enak banget dari angle dari 4AM untuk mendapatkan pick off ke arah 2 pemain dari Alter Ego. Ya, tapi kita bakal kayaknya juga ya. Dengan game yang menuju ke arah open field pass, kita bisa mengexpect banyaknya fight yang akan pecah ntar lagi nih. Betul. Sebentar lagi nggak usah nunggu terlalu lama pas. Zona keempat kelima aja bakal banyak banget fight karena it's open field gitu kan. Nggak banyak tempat untuk bertahan, nggak banyak tempat untuk ngumpet, apalagi kalau benar-benar menuju ke arah Gatka banget. Ya, kesempatan udah nggak terlalu banyak lagi gitu. Apalagi ini tinggal 3 match lagi dan Alter Ego di game ini mereka udah hilang 2 player mereka dengan hanya 4 total poin yang mereka kumpulkan dari 3 game sebelumnya. Ini mau nggak mau mereka harus bertahan sih. 2 game terakhir itu udah kayak top 5 harga mati buat Alter Ego. Ya, tapi Wolves sudah ada perkembangan sih pas. Kali ini mereka sudah mendapatkan poin, paling nggak di awal-awal masih utuh dengan keempat player mereka dan tidak kesulitan lah untuk mereka bermain karena mereka cukup bisa under circle. Ya. Sejauh ini posisi mereka cukup enak. Dan sebenarnya tadi posisinya AE kalau bisa ngedetek tepatnya Wolf itu enak. Cuma 4AM tadi angle mereka cukup bebas juga dan ini dia. Paraboy mendapatkan 1 pemain dari Buriram. Langsung diamankan namun tidak berhasil dipulangkan karena lobby through the smoke dilakukan dan masih belum bisa mendapatkan confirm elimination-nya. Iya, tadi Paraboy bakal terus melakukan tapping menuju ke arah lawannya, coba mengincar targetnya yang tepat ada di depannya kali ini. Tapi dari seorang top, dia pun coba untuk memantau menuju ke arah compound dari tim Nova. Ini compound kali ini ya pas diisi oleh 3 tim. Jarang loh gue lihat pas 3 tim yang ngisi area yang sama ini. Ya ini biasanya kayak ada yang split 2-2 gitu kan dengan posisi sekarang dan regroup yang cepat. Tapi ini kayak ngebentuk segitiga dari 3 tim yang berbeda. Segitiga cinta berarti. Waduh, segitiga poin kalau kayak gini sih. Segitiga pertempuran. Ini tinggal ngeliat juga sih Plo yang bakal ngambil gorong-gorongnya siapa. Kan ada tadi gorong-gorong diisi. Ya udah, tapi kayak belum terlalu komit gue lihat setup dari gorong-gorongnya sendiri karena masih menjadi pertanyaan besar juga apakah gorong-gorong ini masuk untuk circle-circle yang berikutnya nanti. Ya, tapi kita bakal lihat dari tim VPE, tim yang sempet galak banget di game-game awal pas.
lalu menurun di sisa 2 gamenya. Kali ini belum perform juga sih untuk di game 2-3 juga. Dan ya tentu kita bakal melihat apakah mereka bisa kembali memaksimalkan map andalan mereka itu Erangel. Betul, dan AE masuk untuk circle yang sekarang kita lihat. Circle ke berapa ini? 3? 4? Karena nggak kelihatan 4 berarti. Circle keempat untuk posisinya saat ini AE. Mengamankan bagian seperempat circle tapi bakal ditabrak sama 4AM yang sudah mulai mendekat. Mengamankan bagian ujung dari Alter Ego. Granat sudah mulai dimasuk oleh seorang Fnatic, belum dilemparkan. Ini sudah mulai matang, akan segera dilemparkan. Tapi masih ditahan oleh seorang Fnatic dan akan dilemparkan langsung menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Apakah bakal connect meletup balon hijau dan sepertinya masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari 4AM. Granat berikutnya bakal dilemparkan juga, tapi 2 pemain dari Alter Ego sudah didapatkan infonya juga oleh tim 4AM. Iya, tapi dilihat dari seorang Fnatic tampaknya dia pun mau nge-pressure menuju ke arah tim 4AM. Oh, ada Wolves. Renalre, Fnatic terpisah kali ini dari Wolves. Mereka pun nempel ke arah 4AM. Kalau nggak ada yang bikin penyerangan pas, ini bakal diem aja udah. Iya betul. Ini harusnya bakal sharing kompon dulu nggak sih? Saling ngejaga aja udah. Ya kayak lu jaga bagian atasnya, gue jaga bagian bawahnya. Tapi masalahnya ini sebaris bro. Alter Ego tuh sebaris sama Wolf dan dia sebaris juga sama tim 4AM. Oke, kita bakal lihat juga dengan mereka berbaris seperti ini pasti dapatkah mereka menemukan celah dan pertahanan lawan. Alter Ego gue tau gak bakal mau maju sih. Iya. Mereka udah pasti diem aja berharap nih 2 tim fight. Kalau mereka fight ya coba di clear. Atau berharap bakal ada satu tim lagi yang bakal gangguin. Geekfam mungkin punya potensi buat nabrak juga ke arah Wolf. Ada potensi, DRS juga nih ada nih, Iya. mulai mendekat-mendekat juga. Dan dengan pinggir-pinggir zonanya udah mulai hilang pas. Memang Gatka menjadi tempat yang cukup menggiurkan untuk diincar. Betul, dan sebenarnya ada satu tempat lagi ya yang diamanin sama Influence Chamin itu juga enak banget. Oh yang cekungan ya? Iya, Bukan? enggak, di rumah bawah bukit Gergopolnya. Di rumah bawahnya itu udah ada Influence Chamin di bagian situ. Ada kontainer itu bukan sih? Iya betul, ada 1 atau 2 kontainer dan yang seberangnya itu kalau nggak salah ada truk rusak itu yang biasanya diamankan juga oleh beberapa tim. Tapi Stone diamankan oleh pemain dari Fireflux di mana Luz tadi mendapatkan 1 knockdown. DRS masih memantau dari pinggiran jalan. Smoke sudah mulai di-pop up juga oleh seorang killer. Sementara Vampire bakal menahan posisi mereka, tapi Jimmy di bagian lain termakan oleh Yuhai. Tidak ada retok dan para boy malah fokus menuju ke arah DRS. Ini Nova benar-benar terjepit oleh 2 tim. Iya, ini banyak banget sih mau menjepit ke arah-arah ini DRS. Mulai bermain tunggal juga coba memberikan covering fire menuju ke arah Nova, menuju ke arah tim VPE. 2 tim sekaligus dihajar oleh tim DRS, tapi Rules OG dia pun tertumbangkan dan membuat dari tim DRS gak full power untuk sementara waktu ini. Tapi dari tim Fireflux mereka pun mengganggu tim Nova. Semua pengen gangguin Nova. Betul, Nova bonyok banget. Mereka ditembak dari bagian kanan, mereka ditembak dari bagian kiri, dan mereka belum masuk area playzone. Ini bakal merepotkan banget untuk mereka. King berusaha untuk menyelamatkan diri dengan smoke yang dia pop up saat ini. Tapi ada backup juga atau ada follow up yang datang. Ternyata Jimmy berhasil bangkit bersama dengan Order. Kali ini bakal melakukan sebuah regroup position. Sementara King akan mempertahankan tempat dia saat ini. Tapi belum masuk ke dalam circle. Belum, ini masih harus maju lagi, harus melangkah lagi. Dan para boy pun langsung dipulangkan ke arah lobby. Membuat dari tim Nova tinggal misalkan 3 player untuk sementara waktu ini. Ravengold dan kawan-kawan pun mereka harus bertahan, harus menahan gempuran dari tim DRS. Tim yang lagi panas-panas saat ini pasta. Ya, DRS ya, yang lagi stabil banget permainan mereka dengan WBCD yang mereka dapatkan di game pertama tadi, walaupun agak sedikit terseok juga di game kedua, tapi ya, mereka masih cukup tangguh untuk bertahan saat ini di bagian top 5 dengan 32 total poin. Alpha 7 sih yang masih stabil banget, mereka udah dapat 58 total poin loh. Ya, 58 total poin dari 3 game yang dimainkan. 3 game lepas, berarti ya hampir rata-rata 20 poin satu ronde. Ya jangan lupa dengan 1 WBCD yang udah mereka dapetin tadi. Itu harus di-note juga dengan WBCD yang udah mereka dapetin dari Alpha 7-nya sendiri. Dan Nova kehilangan para boy, sudah hilang 1 berarti dari Novanya sendiri, 13 poin mereka kumpulkan, 14 dengan elimination 1 yang mereka kumpulkan saat ini. Dan Influence Chamin ini yang gue bilang tempat yang cukup enak juga sementara ini ya. Sementara, tapi kita bakal lihat dengan pop-up zone yang baru Udah ternyata, nggak enak. ternyata tidak enak karena harus menuju ke arah Nova kali ini. Betul. Alter Ego, gue nggak tahu nih apakah bakal ada fight atau enggak di area compound mereka. Geek bisa usil lagi loh. Tapi gue malah merasa nih dari Geek Fam bisa nabrak ke arah Wolves. Dari VPE DRS bakal perang, siapapun yang menang bakal menuju ke arah Alter Ego dan juga 4AM. Oke, itu script yang kita bikin ya. Skrip yang gue prediksi. Oke, nggak Bukan tahu. bikin, gue nggak bikin soalnya skripnya. Karena bukan settingan ya? Bukan settingan. Karena bukan settingan. Real. Ini tidak ada settingan ya guys ya. Jadi kita bakal lihat kira-kira yang bakal nabrak duluan siapa. Karena ngelihat dari potensinya 4AM, Wolf, Alter Ego. Ini udah dalam satu area compound, 3 tim ini. Dan itu udah padat banget. Kalau misalkan Geekfam nabrak, terus tadi yang lo bilang Vampire fight sama DRS. Ini yang nabrak tuh harusnya Geekfam bakal nabraknya kemana Flo? Apakah dia bakal tabrak ke arah AE-nya atau dia bakal tabrak ke arah Wolf-nya? Kayaknya bakal ke arah Wolves sih, kan lebih dekat kan dibanding dia harus ke AE, dia bakal hajar sama Wolves juga. Betul. Tapi kalau dari Wolves, dia angle ke AE-nya ketutupan. Ya, dan terjadi sepertinya skenario prediksi yang tadi lo lakukan di mana kali ini Vampire bakal komit bertemu dengan tim DRS. 1 sudah ter-take down, granat bakal dilemparkan, revive akan dilakukan tapi close combat kali ini Rebel maju ke depan sana dan berhasil mendapatkan sebuah trade knock. Stone juga berhasil diamankan, ternyata Giante dengan granat yang berhasil menumbangkan kembali 1 pemain yang baru aja di revive. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim VPE, tapi dia bisa bertahan lebih lama lagi. Itu dia akhir dari tim Vampire Esports game kita.
yang keempat. Ya, ini mempertanyakan juga gimana permainan Vampire yang mereka tunjukkan di PMWI. Agak sedikit ngedrop kali ini permainan dari Vampire, Flo. Iya, tapi dari Big Fan menunjukkan semangat baru setelah game yang begitu baik. Kali ini mereka masih bertahan dengan keempat player mereka tepat di ujung area selatan zona. Ya, bergerak pelanan pasti. Buriram mendapatkan tekanan dari bagian depan sana. Stalwart menembak ke arah Sky Only. Apakah bisa bertahan kali ini? Dan ada tembakan yang masih komit dari seorang Pika, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah target yang dia incar dari tadi. Iya, tapi lihat dari tim SCM mereka pun tidak terburu-buru untuk menuju ke arah depan. Mereka lebih fokus ke arah belakang. Giante pun tumbang saat ini, Basta. Ya, dan ini sharing kompon yang bener-bener lama banget ya antara 4AM, Alter Ego, Wolf juga, dan Fireflux mendekat ke arah S2G, mengambil bagian lower ground-nya. Siap untuk berperang tentunya kedua tim ini. Sudah sama-sama melakukan sebuah setup, smoke sudah di pop up 2, 3, 4 biji bahkan di bagian lower ground. Dan di bagian line Tiger berhasil diamankan oleh Mythic dari arah Alpha 7. Tapi S2G dengan granatnya bakal dimasak, lempar ke depan sana, masih kosong, tidak menuju ke arah tim yang datang ke tempat dia berada. Dan DRS menabrak juga menuju ke arah Wolves. Ini dia kali ini chance bagi tim Alter Ego mendapatkan sedikit nafas, tapi Big Feet mendapatkan orang yang tadi polos banget melakukan vaulting menuju ke arah rumahnya. Oke, shoulder pick dilakukan, tapi tiba-tiba ada gangguan lain datang dari bagian lain lagi, dan DRS dipulangkan. Dia yang nabrak, dia yang rata. Iya, tapi apakah kita bakal lihat dari 4AM juga bakal menuju ke arah lawannya? Karena dia menyadari bahwa dari tim Wolves kehilangan anggota-anggota. Betul, belum ada gangguan dari 4AM tadi, karena 4AM tahu masih ada Alter Ego yang bakal ganggu pertempuran mereka kalau misalkan mereka join di fight tadi. Sementara dari Influence Chamin bakal berhadapan dengan Fireflux. Ada S2G juga, 3-way showdown terjadi di bagian utara dari circle yang kelima. Iya, ini kita bakal lihat dari tim Infinite Gaming, juga dari tim FF, dan juga kita bakal lihat dari tim S2G. Masih terus bertempur, tapi Renari knockdown sementara waktu, dan gue gak yakin dia bisa diselamatin. Ya, karena udah dipulangi, tapi close combat bakal terjadi di mana Silas kali ini berusaha untuk mendapatkan korban kedua, namun dia menarik mundur ke bagian belakang. Through the smoke-nya, Hitmarknya masuk, tapi malah dia yang bakal tumbang. Last man standing, Raze tersisa seorang diri, tapi Lutz diamankan. Lagi dan lagi fight terjadi, 3-way showdown, dan pelakor datang di waktu yang tepat. Iya, kita bakal lihat dari tim Infinite Gaming bakal menuju ke arah tim S2G. Raze, last player standing bagi tim S2G. Dapatkah dia bertahan saat ini? Dari sana Chayowski mulai mendekat, mulai mencari target ya. Federal pun sedang coba untuk mencari celah dalam pertahanan S2G sebelum mereka bisa melakukan revive ke arah semua pemain-pemainnya. Belum, Pak, belum merata, Pak. Belum. Baru ke pick off. Baru ke pick off, tapi gangguan banget sih dengan beberapa tembakan juga dari 4AM menuju ke arah Influence Chamin. Karena memang arah mereka sangat-sangat terbuka, walaupun sebenarnya 4AM juga belum masuk ke dalam zona. Enggak, mereka enak banget sih 4AM, tapi mereka pengen enak sih dari 3 tim yang ngisi area ini. Dia pengen enak, tapi lihat dari Nova pun sudah datang, dan ini 3 tim dari Dragon China atau Kompon semua ya. Tapi lihat Fnatic. HBD Gaming. Lihat Fnatic, HBD Gaming bakal dia lakuin. Ada di bagian dalam, ternyata belum berhasil mendapatkan satu. Cukup tebal smoke yang dia buat, tapi kita bakal melihat Karinova yang sudah memberikan aksinya. Mendapatkan satu pemain tadi dari Geekfam. Belum mendapatkan yang kedua, tapi Mika berhasil diamankan oleh Sky Only. Buriram join the fight, Flo. Iya, Buriram join the fight kali ini dengan sisa 1 player doang. Kayaknya bukan join the fight sih, Pak. Tarik kaki aja. Oh, betul. Tarik kaki gaming. Belum berlanjut ternyata dan belum mengetahui posisi dari seorang Fnatic, dan sepertinya Wolf bakal komit bertemu dengan 4AM di mana satu bakal tumbang kali ini masuk ke bagian dalam, dan Big Fit tadi tumbang di tangan satu pemain dari 4AM, dan Alter Ego juga ketahuan dan dipulangkan karena lobby ada Beautiful yang mengecek angle tersebut. Iya, kita bakal lihat dari seorang WWX bakal menuju ke bagian bawah. Apakah dia bakal merusuh di bagian asap-asap? Dapat 1, bergocek kembali, dapat 2. 4AM mengamuk saat ini. Kita bakal dapatkan dia bisa meratakan satu area rumah ini, dan tidak gagal dia meratakan rumah dari Wolves, dan Wolves di game kali ini akhirnya mendapatkan 5 elimination. Comeback kah? Mulai comeback sepertinya, back on track kayaknya kalau kita lihat dari Wolves. Satu game ini Wolves lebih bagus daripada 3 game sebelumnya digabungkan. Iya betul, karena mereka sudah mendapatkan 5 elimination dan masuk di barisan top 8. Sementara ini masih menunggu pergerakan dari Blue Zone. Kali ini sudah mulai bergerak juga, tapi ada close combat sudah mulai terjadi di bagian layar sebelah kiri. Wolves masih harus melakukan reset karena tiba-tiba Nova mengganggu pergerakan dari Wolves. Iya, kita bakal tunjukin tampakan dari Wolves. Mereka yang lagi butuh-butuhnya poin akhirnya masuk juga menuju ke arah late game. Tapi mereka belum selesai nih perjuangan keluar dari area rumah. Karena masih ada juga pesaing-pesaing mereka yang stuck dalam rumah. Tapi tuh atap pasti masuk gak sih bro? Rooftop harusnya masih masuk sedikit sih. Enggak ya? Enggak. Oke, kalau udah enggak udah bakal posisi mati banget, gak bakal bisa keluar dengan mudah Wolf dari posisi mereka. Harus ketahan sama Nova, ketahan yang ada di bagian depan juga, dan Stalwart tadi menembak, dan Nova menarik mundur ke bagian belakang, tapi Order berhasil mendapatkan 1. Sebuah tugas berat dilakukan oleh Nova. King juga berhasil mendapatkan 1. 2 tumbang ternyata dari Wolf, dan ada threat terjadi, namun dari Geekfam yang mendapatkan pemain dari tim Nova. Iya, Geekfam pun tidak berdiam diri saja. Mereka terus mendapatkan poin-poin tambahan bagi
tim Geek Fam yang lagi butuh-butuhnya poin. 23 poin tambah 3 poin, saat ini Geek Fam juga masih bermain dengan cukup stabil masuk ke late game kembali. Tapi tidak ada tim yang ingin tumbang di posisi 8. Iya, dan Beautiful tumbang kembali, namun Remember tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Nova. Jimmy tumbang dipulangkan karena lobby tadi. Wow, terlihat dengan sangat jelas satu tim kembali lagi dipulangkan karena Yuhai. Pengamatan matanya begitu tajam. Yap, langsung menarik kaki dari pemain-pemain Wolves dan kan hanya misalkan seorang diri dari tim Nova. Satu player saja yang masih terakhir. S2G, Buriram, Nova, semua solo warrior. Betul, semuanya solo warrior kali ini dan Action masih mengamati dari bagian seberang tentunya. Belum ada pergerakan-pergerakan lagi. Baru ada 3 tim, itu pun Alpha 7 belum semuanya masuk. Karena 3 orang dari Alpha 7 ditugaskan untuk menahan pergerakan dari Stalwart. Tapi Alpha 7 Mythic tumbang, ada granat dari top yang begitu menyakitkan tadi. Akan komit pertempuran untuk masuk ke dalam zonanya. Tapi dari Alpha 7 juga mengganggu ke arah lain lagi. Yang ada di bagian kiri mereka. Ini mereka maruk banget untuk menghadapi 2 tim di waktu yang bersamaan. Dari Alpha 7 ditarik kakinya dari arah Influence Chamin. Iya, lagi mau perang malah ditarik kakinya malah oleh teman senegaranya. Kita bakal lihat dari tim ST, mereka pun coba untuk terobosan terhadap tim A7. Tampaknya Carilio tertumbangkan, Scry tertumbangkan, tapi untungnya dari seorang Pika bisa diselamatkan saat ini dibalik beberapa jerami. Wow, masih bisa bertahan ternyata. Untuk sementara ini dari Influence Chamin mereka sudah mendapatkan 5 elimination dan ada tembakan juga dari arah Chelly Boy. Juga ada pertahanan dari arah tim Stalwart tentunya. Masih di through the smoke-in, ada percobaan tembakan yang masih belum bisa mendapatkan hasil. Belum ada confirm elimination dan masih tenang untuk melakukan revive karena 2 pemain yang ter-knockdown. Lihat betapa sekarang action. Tapi dia masih revive. Tinggal coel, tapi untungnya dia nggak tumbang. Itu maksud gue loh pas. Iya. Kalau dia tumbang rata semua tadi. Harusnya iya, tapi ternyata masih bisa menjaga badan dengan sangat baik. Sementara Demrut mengambil sebuah keuntungan dengan menggunakan sebuah tapping fire tadi dengan SLR-nya. Masih belum mendapatkan tambahan-tambahan pun di elimination, tapi Yuhai sementara ini dia udah dapetin 3 elimination. Ya, cukup baik bagi seorang Yuhai. Kali ini mereka pun masuk ke dalam top 7, tinggal bertahan sedikit lebih lama lagi. Menunggu nih para pemain dengan solo player tumbang satu-satu. Ya, tadi gue ngeliat ada percobaan lemparan granat dari Sky Only. Apakah bakal connect karena belum ada informasi muncul di bagian fitnya, tapi Yuhai dapetin satu pemain dari Stalwart top. Entah untuk yang keberapa kalinya dia tumbang di game ini. Iya, kali ini berbagai cara digunakan untuk melakukan knock ke arah tim jumlah dan Demrut. Tampaknya dengan kegalakan dari tim Geek Fam masuk toxic saat ini. Galaknya minta ampun dan belum harus maju lagi pas. Betul, tapi sebenarnya dia udah dapetin reset armor lah dengan dia ngambil satu supply dan order tadi granat yang berhasil connect menuju ke arah sama Chelly Boy. Satu tumbang di bagian depan, namun order juga termakan granat dari Celau. Influence Chamin melakukan sebuah threat dan Nova dipulangkan dengan 6 elimination. Tampaknya kembali pas Brazil mendominasi ya pas ya. Atau di game kali ini di mana 2 wakil dari Brazil masih bertahan juga sampai dengan late game. Hanya dengan circle yang sudah mengecil kita bakal lihat open field. Tentu menjadi pertempuran yang seru banget. Kembali kita bakal dari ST pulang karena lobby di hashtag 5 dengan 4 elimination 10 poin. Masuk ke kantong dari tim tersebut. Ya, STE juga sudah mulai bonyok flow, tinggal 4 berarti. 4 tim yang tersisa. Through the smoke dilakukan sama Yuhei untuk mendapatkan pemain dari Alpha 7. Revo masih bisa menggocek-gocek manja di bagian dalam dari smoke-nya, tapi ke arah kiri kali ini target. Dari Demrut juga ada pemain-pemain dari Influence Chamin. Masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Ada split position 2-1 yang dilakukan sama INF. Ya, Geek Fam masih dengan 2 pemain mereka. Yuhai, Demrut bertahan saat ini dan coba untuk melakukan survival aja, main safe aja, menunggu dari tim Infin Kemin. Dan juga A7 dan SDG perang satu dengan lainnya. Yep, Celau masih berada di bagian belakang sebuah batu sambil memperhatikan pergerakan dari Yuhai. Nggak ingin terlalu naik juga karena di bagian kiri ada S2G yang bisa saja diam-diam mengambil kepala dari dia. Tapi dari Yuhai, pelan-pelan dia mulai memasuki area circle di pas. Bisa menjadi duri dan daging bagi tim Infin Kemin. Kalau mereka nggak sadar ada Yuhai yang merangkak, tapi sadar. Ternyata tidak semudah itu Ferguso dan malah hanya misalkan seorang Demrut yang ada di ujung dari luar circle. Betul, belum ketahuan tapi Demrut ketahuan ternyata sama Influence Chamin. Pengamatan mereka begitu detail. Nice try untuk Geek Fam di game yang keempat ini. Stabil, paling stabil. Game sebelumnya hashtag 3, game kali ini hashtag 4 dengan elemen cukup oke. Yap, cukup oke. Dan tinggal 3 tim kali ini. Alpha 7 hanya menyisakan pemain terakhir mereka saja. Influence Chamin masih 3. Mereka yang paling diuntungkan karena 2 tim lainnya hanya menyisakan last man standing saja. Ya, last man standing bertahan juga kali ini dan juga bakal dari tim INF bakal bertahan di bagian area-area yang aman. Spray down dilakukan, Revo hilang. Target juga dan Revo langsung tumbangkan dan dipulangkan ke lobby. 2 tim tersisa. Infinity Kemin dan juga ada dari tim S2G. 3 lawan 1, kalau kita ngomong secara jumlah jelas menang siapa. Tapi kita nggak pernah tahu kapan clutch bakal muncul. Ini kalau INF Chicken, 3 tim berhasil udah ngedapetin BBCD. Ya, itu yang gue perhatikan juga pasta. Makanya gue sempat bilang PUBG M sekarang kiblatnya malah ke Amerika Selatan. Iya, betul. 3 lawan 1 harusnya sangat sulit untuk last man dari S2G. Hamsi punya PR yang cukup berat untuk mendapatkan 3 pemain dari Influence Chamin saat ini. Apalagi
Influence Champion semuanya nge-split. Tapi nggak tertutup juga untuk kemungkinan tersebut terjadi. Iya. Bergantung dari pergerakan dari Influence Champion juga sih, mereka offset atau enggak. Tapi jelas dari posisi susah banget buat S2G-nya. Harus balapan sama Blue Zone, 3 orang dia hadapin. Ini hard game banget buat dia. Yap, tapi kita bakal lihat juga dari seorang Lil Boy. Kali ini bakal terus berlompat-lompat mencari info di mana seorang Hamsi bertahan. Hamsi, kalau dia tahu ini 3 lawan 1 pas, mungkin dia akan lari ke Blue Zone. Harusnya iya sih. Harusnya dia sadar dengan hitungan feed yang dari tadi muncul di layar HP dia. Atau mungkin dia berharap bisa culik 1. Betul. Tarik kaki, apa? Ini masalahnya ladang depan udah kebuka banget, Flo. Open banget, udah nggak ada tempat lari lagi. Betul, dan Celo benar-benar mengamati dengan sangat detail di bagian utaranya. Atau dia tumbang Blue Zone. Ya, dia kayaknya bakal lebih milih hilang oleh Blue Zone. Dan congratulations untuk Influence Champion yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Untuk Erangel yang kedua game, yang keempat hari ini. 4 game, 3 dimenangkan oleh tim Brasil. Yap, Ini dia PUBG Mobile meta baru, meta Amerika Selatan. betul sekali. Gokil sih ini. Ini harus dibahas sih sama analis kita, sama Eldogi, sama Junior. Apa sebenarnya